Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Ika Rusum Syadia selaku moderator bersama dua rekan saya yang bernama Rian Hidayat dan Sasi Kirana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimulai dari Rian. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di dunia, dengan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Tentunya, untuk memperoleh hasil panen yang terbaik, para petani harus menjaga dan merawat tanaman tersebut seperti dengan pemberian pupuk dan perlindungan hama. Salah satu cara yang umum dan biasa dilakukan oleh para petani dalam melindungi tanaman mereka adalah dengan penggunaan pestisida. Tapi, apa sih itu pestisida? Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang dimaksud dengan pestisida adalah zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman. Menurut Direktorat Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian pada tahun 2008, ditinjau dari jenis jasad yang menjadi sasaran penggunaan pestisida dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti yang umum kita ketahui, yaitu fungisida yang melindungi tanaman dari jamur atau cendawan, insektisida yang melindungi tanaman dari gangguan serangga, serta herbisida untuk melindungi tanaman dari serangan gulma. Tentunya ada kelebihan dalam penggunaan pestisida ini. Yang pertama, dapat diaplikasikan dengan mudah. Kedua, dapat diaplikasikan hampir di setiap waktu dan setiap tempat. Ketiga, hasilnya yang dapat dirasakan dalam waktu singkat dan dapat diaplikasikan dalam area yang luas dalam waktu yang singkat, serta mudah diperoleh dan memberikan keuntungan ekonomi, terutama jangka pendek. Namun, tentunya ada pula dampak negatif dari penggunaan pestisida yang berlebihan ini, seperti keracunan, baik keracunan manusia, hewan ternak, dan hewan peliharaan, kematian musuh organisme pengganggu, serta pencemaran lingkungan. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan perlunya inovasi dalam penggunaan pestisida, yaitu dengan penggunaan pestisida nabati. Bahan aktif pestisida nabati adalah produk alam yang berasal dari tanaman yang mempunyai kelompok metabolit sekunder yang mengandung ribu-ribu senyawa bioaktif seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, dan zat-zat kimia sekunder lainnya. Senyawa bioaktif tersebut apabila diaplikasikan ke tanaman yang terinfeksi OPT atau organisme pengganggu tanaman, tidak berpengaruh terhadap fotosintesis pertumbuhan ataupun aspek fisiologis tanaman lainnya. Namun, akan berpengaruh terhadap sistem saraf otot, keseimbangan hormon, reproduksi, perilaku berupa penarik, anti makan, dan sistem pernapasan OPT tersebut. Adapun senyawa yang berfungsi sebagai pestisida nabati yaitu senyawa saponin yang dapat menyebabkan hemolisis, merusak membran sel, dan mengganggu metabolisme serangga. Kemudian ada senyawa alkaloid berupa senyawa bersifat toksik yang menyebabkan kelumpuhan dan terhentinya pernapasan serangga, serta flavonoid yang merupakan racun pernapasan. Dari beberapa contoh tanaman seperti bawang putih, bawang merah, cerak pagar, daun sirsak, dan lain-lain. Beberapa senyawa metabolit sekunder hampir semua tanaman memilikinya, yaitu senyawa saponin, alkaloid, dan flavonoid. Dari hasil penelitian pada tanaman tersebut diperoleh bahwa senyawa tersebut memiliki kemampuan sebagai pestisida nabati. Berdasarkan penelitian dari Novita pada tahun 2018, kekuatan daya hambat ekstrak etanol buah renggak pada tanaman B memiliki daya hambat seperti yang tertera pada gambar di PPT ini. 10% renggak ekstrak, konsentrasi yang pertama 7,5, konsentrasi kedua 9, konsentrasi ketiga 10. 20% renggak ekstrak, konsentrasi yang pertama 9, kedua 13, ketiga 14. Dan yang terakhir 30% renggak ekstrak. Konsentrasi yang pertama 10, konsentrasi kedua 15, dan yang ketiga 13. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadan pada tahun 2012 dengan menggunakan ulat krayak, diketahui kandungan aktogenin menyerang bagian perut yang mengakibatkan terganggunya proses pencernaan dan rusaknya organ-organ pencernaan. Ini berarti senyawa pada kulit bawang merah mampu mengatasi hama ulat terutama ulat krayak.
Lalu, terdapat kandungan squamosine yang mampu menghambat transfer elektron pada sistem respirasi sel hama serangga yang menyebabkan hama tidak dapat menerima nutrisi makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Sehingga, walaupun hama serangga memakan daun yang telah tercemar oleh zat squamosine, hama serangga sama saja seperti tidak memakan apapun karena nutrisi yang terkandung dalam daun yang dimakan tidak dapat disalurkan ke seluruh tubuhnya. Hingga akhirnya, hama serangga akan mati secara perlahan. Di sini ada beberapa sumber yang kami ambil dari hasil sesi diskusi kami. Baiklah, sekian hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.